Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A Soft Skill. Berikut anggota kami sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja dari kasus yang dipilih yaitu vaksin COVID sangat berbahaya untuk anak-anak. Silakan Owen. Terima kasih Grace. Masuk ke dalam identifikasi, di Indonesia tepatnya di Jawa Timur ditemukan 3 kasus terhadap anak-anak yang meninggal dikarenakan efek dari vaksin COVID-19. Selang beberapa hari setelah vaksin COVID dosis pertama, 2 anak mengalami gejala dan 1 anak tidak mengalami gejala. Tetapi pada akhirnya, ketiga anak tersebut meninggal, di antara mereka masih berusia 9-12 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar. Kasus ini masih dipertanyakan apakah benar kejadian yang menimpa 3 anak ini terjadi karena vaksin COVID atau faktor lainnya. Selanjutnya, ini adalah hasil analisis dari kelompok kami. Peristiwa yang terjadi belum diketahui kebenarannya. Hal ini dapat dilihat dari ketiga kejadian tersebut memiliki perbedaan gejala sebelum anak-anak meninggal. Dari anak yang pertama, bernama Muhammad Bayu, dengan umur 12 tahun, ia memiliki gejala demam dan muntah-muntah. Anak kedua bernama Naura dengan umur 9 tahun, ia memiliki gejala muntah darah, muncul ruam-ruam merah pada sekujur tubuh, dan berak darah. Anak ketiga yang bernama Madrasah dengan umur 10 tahun, ia tidak memiliki gejala apapun sebelum meninggal. Tiba-tiba saja saat ia bermain, ia jatuh tergeletak dan tidak sadarkan diri. Ketiga kejadian ini dianggap karena COVID-19. Hal ini dikarenakan sebelum anak-anak meninggal dan merasakan gejala, selang beberapa hari sebelumnya, mereka baru mendapatkan vaksin dosis pertama. Klaim-klaim dalam kasus ini tidak bisa dibenarkan. Hal ini dikarenakan kasus-kasus tersebut sudah dianalisis oleh Komnas KIPI. Walaupun belum diketahui apa faktor penyebab anak-anak tersebut meninggal, tetapi sangat sulit jika mengaitkan kasus tersebut dikarenakan vaksin corona yang mereka lakukan. Karena dari kejadian ini juga sudah dilakukan analisis oleh ahli kesehatan, dan tidak ada bukti nyata dari kejadian tersebut. Masuk dalam evaluasi, dari berita Detik News yang ditulis oleh tim detik.com, 3 anak yang meninggal tidak bisa dinyatakan karena efek dari vaksin COVID yang mereka terima. Komdak IPI juga sudah melakukan analisis bersama RSUD mengenai kejadian ini. Dan dari beberapa kasus tersebut, para petugas Dinkes juga memberikan tanggapan bahwa meninggalnya 3 anak tersebut bisa jadi dikarenakan faktor lainnya, seperti meninggal saat di perjalanan, adanya pendarahan pada pencernaan, dan terjadinya trauma pasca jatuh. Adapun klaim yang terdapat pada kasus ini, yaitu 2 kasus siswa meninggal terjadi di Jombang dan 1 di Magetan. Disebut klaim karena kalimat ini merupakan suatu pernyataan. Kemudian, dalam kasus yang dituliskan dalam artikel berita ini, kami tidak menemukan non-klaim atau kalimat yang memuat perintah, pertanyaan, dan seruan. Oleh karena itu, kami akan memberikan contoh non-klaim dalam bentuk pertanyaan seperti apakah 3 pelajar SD di Jawa Timur meninggal karena efek vaksin COVID-19? Klaim-klaim yang ada pada kasus ini apabila dikategorikan terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama klaim faktual. Jam 12 malam muntah-muntah, pagi jam 4 dibawa ke puskesmas, jam 5 meninggal dimakamkan sekitar jam setengah 8. Klaim ini disebut sebagai klaim faktual karena menunjukkan hal yang apa adanya mengenai kematian Muhammad Bayu Setiawan. Yang kedua ada klaim nilai. Sementara Komnas KIPI menyimpulkan meninggalnya Muhammad Bayu Setiawan bukan karena vaksinasi. Klaim ini disebut sebagai klaim nilai karena Komnas KIPI menunjukkan apa yang seharusnya. Kematian Muhammad Bayu Setiawan bukan karena vaksinasi. Lalu yang ketiga ada klaim subjektif. Saat jatuh tiba-tiba ketika akan bermain game di ponsel, kata Rohmat. Ramdan yang tidak sadarkan diri sempat dikira sedang berpura-pura oleh temannya. Klaim ini disebut sebagai klaim subjektif karena ditunjukkan pada bagian teman Ramdan mengira Ramdan berpura-pura tidak sadarkan diri. Padahal Ramdan benar-benar tidak sadarkan diri. Lalu yang terakhir ada klaim objektif. Ada beberapa kasus di daerah lain yang hampir sama, tapi sempat dilakukan endoskopi, sehingga terbukti ada pendarahan di dasar pencernaan yang berhubungan dengan pembuluh darah di tempat tersebut, sehingga pendarahan yang terjadi lebih fokus dari kecepatan kami untuk mengatasinya. Klaim ini disebut sebagai klaim objektif karena dengan dilakukan endoskopi, pendarahan pencernaan dapat dibuktikan. Berikut merupakan argumen dan counter-argumen yang terdapat pada kasus vaksin COVID sangat berbahaya untuk anak-anak. 3 pelajar sekolah dasar di Jawa Timur diduga meninggal usai mendapat vaksin COVID-19 dosis pertama. Setelah pihak berwenang melakukan investigasi atas kematian masing-masing pelajar, terdapat faktor lain yang menyebabkan meninggalnya 3 pelajar ini, seperti meninggal saat di perjalanan, adanya pendarahan pada pencernaan, dan terjadi trauma pasca jatuh. Oleh karena itu, hasil investigasi menyimpulkan kasus kematian 3 pelajar
pelajar SD di Jawa Timur tidak terkait vaksinasi. Silogisme hipotetis atau modus ponens. Dengan rumus jika A maka B, berdasarkan artikel yang kami analisis, kami menemukan pernyataan sebagai berikut. Dengan kata lain, jika A maka B, jika pendarahan lebih prokus, maka tindakan terapi tidak dapat menolongnya. Kenyataannya, pendarahan lebih prokus, sehingga tindakan terapi tidak dapat menolongnya. Silogisme kategoris. Ada beberapa kasus di daerah lain yang hampir sama tapi sempat dilakukan endoskopi, sehingga terbukti ada pendarahan di dasar pencernaan yang berhubungan dengan pembuluh darah di tempat tersebut. Silogisme disjungtif. Jadi menurut kami, kejadian itu atau meninggalnya MRZ belum tentu penyebabnya dari vaksinasi. Jadi masih perlu pembuktian apakah benar karena vaksin atau karena trauma akibat sempat jatuh. Berdasarkan definisi, bungsu Naura Sabrina dari 4 bersaudara, putri pasangan Joko 46 tahun dan Marwaton 42 tahun. Selanjutnya, berdasarkan matematika. Argumen yang kesimpulannya diambil berdasarkan perhitungan dari premis-premisnya. Berikut pernyataannya. Dengan kata lain, premis pertama yaitu 2 kasus siswa meninggal di Jombang. Selanjutnya, premisnya 1 siswa meninggal di Magetan. Kesimpulannya, 3 siswa di Jawa Timur bentuk general dari Jombang dan juga Magetan meninggal usai menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Argumen induktif spesifik. Pada kasus ini, kami menemukan beberapa argumen induktif seperti kausalitas. Kasus pertama terjadi di Jombang. Siswa kelas 6 SDN Gendangan, Kecamatan Wojowarno, Jombang, meninggal dunia. Sebelumnya, siswa tersebut mendapatkan vaksin dosis pertama jenis Pfizer. Sebelum meninggal dunia, bocah berusia 12 tahun itu sempat mengalami demam dan juga muntah. Lalu generalisasi. Saat jatuh tiba-tiba ketika bermain game di ponsel, kata Rohmat, Ramdan yang tidak sadarkan diri sempat dikira berpura-pura oleh teman-temannya. Saat Selasa main game di ponsel sama temannya terus jatuh, tidak sadarkan diri. Tapi temannya tidak curiga dan mengira ngeprank karena dia sering begitu, jelas Rohmat. Berdasarkan analisis tersebut, kami menemukan adanya pola kesesatan informal, yaitu kesesatan presumsi pada informasi ketiga anak mendapatkan vaksin COVID-19 pertama, ketiga anak meninggal dunia. Ketiga anak meninggal dunia karena vaksin COVID-19 pertama. Informasi ini termasuk ke dalam kesesatan presumsi sebab hasil investigasi Komda KIPI bersama RSUD mengenai kejadian ini tidak terkait dengan vaksin COVID-19 yang diberikan. Kesesatan preasumsi tersebut memiliki pola apa yang dianggap sebagai penyebab suatu hal sebenarnya sama sekali bukan merupakan penyebabnya, yang disebut juga sebagai kesesatan presumsi non-kausa pro-kausa. Meninggalnya ketiga anak dianggap disebabkan oleh vaksin COVID-19, padahal hasil investigasi pemberian vaksin COVID-19 bukan penyebab meninggalnya ketiga anak tersebut. Terima kasih teman-teman. Demikian presentasi kami dari kelompok 7. Nah, ikut dari hari Minggu, sampai jumpa lain waktu.